Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Serina. Saya di sini ingin melakukan konseling bersama Bapak. Baik, Waalaikumsalam Mbak Mega. Jadi di sini Mbak Mega ingin melakukan sebuah konseling ya. Apakah benar begitu? Iya, benar. Nah, jadi sebelum kita lanjut atau masuk terlebih dalam terkait penyampaian masalah Mbak Mega, di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu upaya bantuan yang diberikan oleh seseorang profesional atau konselor, di mana ini berguna untuk mengataskan suatu masalah yang dialami klien atau si konseli ini dengan metode-metode yang akan kita lakukan nanti dalam proses konseling. Baik, apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Nah, jadi sini nanti saya persilakan untuk Mbak Mega mengutarakan apa masalah yang sedang dihadapi ini, dan juga saya ingin mengingatkan bahwasanya dalam proses konseling ini ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi untuk Mbak Mega jangan takut bahwasanya nanti masalah yang Mbak Mega ceritakan itu tidak bakal bocor atau saya ceritakan ke orang lain. Jadi bisa Mbak Mega jelaskan dengan santai saja, rileks, jangan takut dan jangan sungkan. Silahkan Mbak Mega ceritakan apa masalah yang Mbak Mega hadapi. Baik, saya memiliki masalah tentang emosional yang sangat tinggi, yang mungkin menurut saya itu sudah mendarah daging dan sulit untuk saya ubah, untuk saya hilangkan, apalagi terkait cibiran ataupun masalah yang saya hadapin. Mungkin banyak omongan-omongan yang nggak baik, omongan-omongan yang kurang bagus juga, dan bikin saya down, dan bikin saya emosi. Terkadang saya bingung bagaimana saya harus menanggapi itu semua, apakah saya harus menerima, atau saya harus berbicara, melawan. Namun jika saya melawan, emosi yang akan muncul. Ketika emosi sudah muncul, tidak bisa lagi saya kendalikan. Bahkan diri saya sendiri pun tidak bisa terkendali untuk mengatur emosi itu. Dan ini masalah bukan tentang teman sebaya, namun lebih kepada orang dewasa, bahkan orang yang lebih tua, yang sudah mendeskripsikan hidup saya, bagaimana ke depannya dengan langkah yang sedang saya ambil dan saya tempuh sekarang. Dan itu cukup membuat saya merasa emosi, namun saya juga lebih bisa harus meredamnya, walaupun terkadang juga meledak, namun saya tetap tahan. Baik, sampai di sini saya paham. Namun apakah boleh saya bertanya lebih lanjut? Coba Mbak Mega lebih jelaskan secara detail lagi tentang apa contohnya dari yang Mbak Mega ceritakan itu terkait emosi yang menurut Mbak itu dapat memancing kemarahan Mbak Mega ini. Contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, misalkan jurusan yang saya mengambil jurusan pendidikan anak. Yang dimana itu banyak orang yang menganggap remeh dan rendah. Banyak orang juga yang positif dalam memberikan saya masukan. Namun, orang yang memandang rendah itu langsung berbicara kenapa harus memilih itu. Kenapa nggak lebih dari itu. Kan banyak. Bahkan sekarang juga itu dicari. Tanpa mereka sadari, apakah omongan itu menyakiti ataupun tidak. Namun saya juga berusaha untuk menerima, legowo, dan tidak memasukkan ke dalam hati ya. Tapi lama-kelamaan juga bikin emosi dan ingin membantah, ingin berbicara. Tapi ya itu tadi, lihat dia adalah orang dewasa, orang lebih tua, takut untuk berbicara yang tidak-tidak. Karena ketika saya sudah emosi, saya sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosi yang saya alami. Seperti itu. Baik, di sini coba saya simpulkan terkait masalah Mbak Mega ini, di mana masalah yang Mbak Mega alami itu yaitu susah mengontrol emosi, apalagi terkait
penilaian miring atau cibiran seorang yang lebih tua dari Mbak Mega, bisa dari keluarga ataupun lingkungan sekitar Mbak Mega, terkait jurusan atau pilihan yang sudah Mbak Mega ambil dan Mbak Mega jalani sekarang ini. Apakah benar? Ya, benar. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah terapi guna untuk dapat mengontrol emosi yang Mbak Mega alami sekarang ini, yang terbilang melotot dan meledak-ledak. Sebelum itu saya minta Mbak Mega coba tolong ubah posisi duduknya, di mana Mbak Mega merasa posisi duduk yang paling nyaman. Nah, selanjutnya Mbak Mega coba pejamkan matanya. Kemudian coba tarik napas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Buat diri Mbak Mega serileks mungkin. Sekarang coba kembali Mbak Mega bayangkan di mana kondisi tersebut Mega alami lagi. Tapi Mbak Mega sudah mulai terbiasa akan penilaian-penilaian buruk orang-orang itu, dan juga Mbak Mega sudah bisa dapat mengontrol emosi yang Mbak Mega miliki. Coba, apa yang terlintas dalam pikiran Mbak Mega saat dihadapkan kondisi tersebut? Ketika saya membayangkan diri saya sudah terbiasa dengan perkataan orang-orang, saya mengambil keputusan untuk diam, dan ketika saya pun berbicara, saya hanya ingin mengatakan, apapun yang saya ambil, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Rezeki yang saya akan dapatkan ke depannya, kesuksesan apa yang akan saya dapatkan ke depannya, dengan sekarang yang saya tempuh, yang mereka anggap remeh, saya akan buktikan bahwasanya itu akan menjadi lebih baik ke depannya nanti. Untuk diri saya, ataupun untuk masyarakat sekitar. Baik, kembali tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan lagi. Coba sekarang bayangkan kan di situ Mbak Mega sudah mengetahui langkah-langkah apa yang sekiranya Mbak Mega harus lakukan. Kita mendapat banyak penilaian buruk tentang keputusan yang telah Mbak Mega ambil. Sekarang coba kosongkan pikiran Mbak Mega. Buang pikiran negatif atau emosional yang tidak penting terkait penilaian-penilaian miring dari orang-orang di sekitar Mbak Mega itu. Juga bahwasanya di sini Mega terlihat kembali dengan sosok yang lebih kuat, lebih sabar, lebih dapat mengontrol emosi, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting dari orang-orang yang memang tidak tahu apa keinginan dari keputusan Mbak Mega tersebut. Coba Mega bayangkan. Boleh bisa jelaskan lagi apa yang bisa Mbak Mega bayangkan dari kondisi tersebut? Ketika saya membayangkan itu, saya sudah terbiasa, saya lebih sabar dan lebih bisa menerima. Mental saya menjadi lebih baik. Karena yang saya pikirkan hanyalah diri saya, kebahagiaan saya, dan bagaimana saya harus melangkah untuk kedepannya. Tanpa memikirkan omongan cibiran orang lain yang tidak penting, yang menurut saya itu hanyalah sekarang saya jadikan sebagai motivasi hidup saya. Karena mereka bilang seperti itu sama saja seperti mereka ingin menjatuhkan saya. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa berdiri tegak di depan mereka. Sekarang boleh Mbak Mega buka lagi matanya dan juga rileks, santai. Baik, di sini bisa saya simpulkan bahwasanya Mbak Mega itu mengalami yang namanya gangguan emosional, dan di mana emosional Mbak Mega itu mudah terpancing atau meluap-luap mendadak-mendadak ketika ada sesuatu
perlakuan dari orang lain yang membuat emosi Mbak Mega itu meledak-ledak. Nah, ini setelah kita melakukan terapi ini, kita lihat ke depannya apakah Mbak Mega dapat berubah untuk ke yang lebih baik terkait pengontrolan emosinya. Ketika Mega belum merasa lebih baik, boleh nanti di minggu depan di hari yang sama, boleh kontak saya lagi di nomor ini, bisa. Dan juga saran untuk dari saya untuk Mega yaitu coba bersikap dewasa dan juga sabar. Terus jangan hiraukan perkataan dari mereka-mereka yang memang tidak tahu kan tujuan yang telah Mbak Mega pilih ini. Bersikap biasa dan jangan melawan atau gimana meluapkan emosi yang Mbak Mega alami. Sampai di sini apakah Mbak Mega bisa memahami? Ya, saya bisa pahami. Terima kasih. Mbak Mega telah mau menjelaskan atau mengutarakan masalah-masalahnya. Semoga dari pertemuan kita kali ini bisa membantu masalah yang Mbak Mega hadapi. Dan juga itu tadi, jangan lupa kalau memang masalah Mbak Mega itu belum terselesaikan, boleh nanti kontak saya lagi. Jangan sungkan, saya siap bantu mereka di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih telah mendengarkan masalah saya dan memberikan solusi. Saya menjadi lebih baik dan insya Allah kedepannya saya akan merubah diri saya menjadi sesuatu yang lebih baik dan tidak emosional. Saya jadi untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sebelumnya dan maaf apabila ada kekurangan dari pribadi saya. Saya ucapkan permintaan maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandy.